Oke, silakan dinikmati. Yang mau tanya silakan. Berkaitan dengan kurban, kemarin sih dapat saran sih bahwa batas untuk potong rambut, potong kuku 10 hari kalau tidak salah sebelum hari raya Idul Adha. Kemudian saya tanya sampai batas mana sih? Terus maksud saya gini, batas untuk potong kuku apakah pada saat Idul Adha itu ataukah setelah kita potong kurban? Terus berapa lama waktu untuk pemotongan korban? Maksudnya? Ada yang kan hari pertama. Oh gitu. Iya. Nyembelihnya itu kapan? Waktu itu? toleransi untuk nyembelih. Iya, itu dah. Ya, baik. Jadi misalnya seminggu lagi ya, kayaknya seminggu ya, kurang lebih lah ya, kurang lebih. Ini kita masuk tanggal 2 Zulhijjah, berarti kurang lebih 8 hari lagi. 8 hari lagi kita melaksanakan Idul Kurban, Idul Adha ya, Idul Adha. Disebut juga Idul Hajj. Hari raya orang yang haji, bagi yang haji. Bagi yang apa? Ya bagi yang nyembelih disebutnya Idul Kurban. Idul Adha. Kurban sama nggak haji? Kurban. Kupon kurban. Kupon kurban. Kupon. Hari raya Nah, yang kemudian ini ada keterangan hadis Nabi SAW di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, dan itu selalu dijelaskan dalam pembahasan kitab-kitab fikih ya, dalam kitab-kitab fikih, bahkan di Fathul Wahhab, Fathul Qorib itu dia ada anjuran itu bahwa disunahkan untuk tidak memotong kuku, memotong segala jenis rambut, semua ya, semua jenis rambut ini, nggak cuma yang di kepala ya. Terus tapi gosok gigi masih ya, masih gosok gigi masih tetap dianjurkan. Ya. Nah itu disunahkan untuk tidak memotong dan lain sebagainya itu sampai masuk ke pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah gitu ya. Nah, kan mau sholat kita dianjurkan untuk bebersih. Itu 10 hari udah kayak apa kukunya itu? Ya kan gitu kan? Nah itu masuk. Kapan masuk 10 Zulhijjah? Batasnya peralihan sholat masuk waktu maghrib. Biar kita malam takbiran itu. Nah, malam takbiran itu sebagian ulama sudah boleh menganjur, sudah boleh untuk dipotong. Sebagian lagi waktu motongnya pagi hari persiapan barengan mau mandi sunnah Id. Ya gitu ya. Nah, tapi ini dianjurkan bagi yang akan berkurban. Bukan semua orang. Kalau nggak ngurban, potong aja kukunya. Ya, supaya kalau ditanya filosofinya apa, ya filosofinya bahwa ya Islam itu juga banyak dalam syiarnya itu menampakkan simbol-simbol gitu ya. Simbol-simbol itu adalah termasuk itu juga proses pembersihan, yaitu menjadi simbol. Seperti halnya kalau kita istisqa kan, sholat istisqa sebelum mulai khutbah sorbannya di kanan. Nah begitu selesai khutbah, selesai khutbah pertama ganti khutbahnya pindah ke sorbannya pindah ke kiri misalnya. Itu simbol bahwa ada perubahan dari yang sebelumnya kepada yang berikutnya. Ada perubahan kalau sebelumnya kemarau menjadi harapannya, ada juga perubahan simbol dari yang sebelumnya kemarau menjadi hujan. Begitu maksudnya. Termasuk ini juga simbol bahwa beginilah bentuk dari upaya untuk menjaga kebersihan. Itu simbol-simbolnya ininya. Tapi untuk yang itu aja, untuk yang disunahkan untuk berkurban. Kalau yang disunahkan bagi yang akan berkurban. Yang tidak berkurban ya tetap potong kuku. Itu pun sunnah. Ya, artinya begini, sunnah itu sekiranya nanti di tengah orang yang berkurban, di tengah tanggal 6 apa tanggal 8, kok kayaknya ini udah gak nyaman, udah gatel kuku, udah panjang apalagi.
kemudian dia motong kuku atau salah satunya memotong salah satu jenis rambut yang ada dalam badannya, itu tidak membatalkan kualitas ibadah kurbannya. Itu ya. Jadi kurbannya itu tidak terpengaruh, pahala berkurbannya itu tidak terpengaruh sama sekali dengan amalan itu. Amalan itu amalan tersendiri yang dikhususkan bagi orang yang mau berkurban. Berkurban itu amalan terpisah daripada amalan itu. Tidak kemudian kalau ada orang kurban terus di tengah tanggal 6 Juli itu motong kuku lalu kemudian kurbannya batal atau kurbannya berkurang, itu tidak. Ya, jangan salah paham, yaitu aspek yang lain. Seperti halnya sholat. Sebelum sholat Id kita dianjurkan, disunahkan untuk bukan ya, kalau mandi kan pada sholat Jumat juga mandi. Ini sebelum sholat Id kita disunahkan kalau hari raya Idul Adha tidak makan atau tidak mengkonsumsi apapun, makanan, minuman, cemilan dan sebagainya, gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau Idul Fitri dianjurkan mengkonsumsi dulu sebelum berangkat ke tempat sholat. Kalaupun sekiranya pagi-pagi dengan sengaja makan, itu juga tidak kemudian mengurangi pahala sholat Idnya, gitu loh. Ya, cuma nggak dapat pahala nggak makan ya gitu aja. Loh, kenapa nggak makan? Ya, itu lagi-lagi simbol. Simbol apa? Membedakan dengan hari sebelumnya. Sebelumnya kalau hari raya Idul Fitri kita kita sedang puasa. Bedanya kita tahun ini, bukti kita udah nggak puasa lagi, sebelum Id kita makan dulu. Gitu, ya. Kalimatnya bukan puasa ya. Banyak kita jangan dianjurkan kalau sholat Idul Fitri itu puasa dulu. Ya bukan puasa itu. Nggak makan, nggak mengkonsumsi. Jangan disebut puasa dulu. Nanti mecahnya kalau udah sholatnya. Jangan gitu ya. Jangan sebut puasa. Ya, dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Nanti maknanya salah, ujungnya puasa hari raya tuh. Kalau dibilang disebut puasa kan ada aja kita ngomongnya ya. Paginya puasa dulu, nanti habis pulang sholat baru makan. Kalau Idul Fitri kita dianjurkan makan dulu, membedakan dengan sebelumnya karena hari sebelumnya selama 1 bulan kita di waktu yang sama kita buat puasa. Nah, terus Idul Adha dianjurkan tidak makan dulu, ya, untuk membedakan dengan Idul Fitri, ya kan gitu. Karena hari sebelumnya kita tidak berpuasa. Kalaupun ada yang puasanya sunnah, kan ada yang puasa tanggal 9, ada yang tanggal 8 juga, ada malah yang dari tanggal 1 kan gitu ya. Ya silakan aja. Kalau yang puasa tanggal 8 namanya Tasu'a. Kalau yang 9. Kalau puasa tanggal 9 namanya Arafah. Ya. Kalau puasa yang Tasu'a itu Muharram ya. Kalau yang puasanya tanggal 9 namanya puasa Arafah. Kalau puasanya dari tanggal 8 namanya Tarwiyah. Gitu ya. Terus kalau puasanya tanggal 10 Zulhijjah haram, nggak boleh. Itu. Yang mau puasa tanggal 9 aja ya boleh karena ada hadis Nabi tentang itu. Yang mau puasa tanggal 8 sama tanggal 9 ya boleh. Mau puasa tanggal 1 ya boleh-boleh aja karena ada hadis secara umum yang menjelaskan tentang anjuran untuk puasa di bulan-bulan haram, ya. Kan berpuasalah kamu pada bulan-bulan haram. Nah, di antara bulan-bulan haram itu adalah Zulhijjah. Oleh karenanya memperbanyak puasa di bulan Zulhijjah ya bagus selama bukan pada hari-hari yang diharapkan untuk puasa. Nah, hari-hari yang diharapkan puasa itu menjawab pertanyaan yang terakhir, ya, yaitu hari-hari di mana kita umat Islam masih tetap memiliki anjuran untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kapan itu? Tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu masa 4 hari, 4-4-nya boleh berkurban. 4 hari. Yang tanggal 10 disebutnya Idul Adha, 11, 12 dan 13 disebutnya Ayyamut Tasyrik, ya, hari tasyrik. Kalau di Mekah jemaah haji tanggal 11, 12, 13 lagi ada di Mina. Ya.
Yang nafar awal hanya sampai tanggal 12, yang nafar tsani tinggal lanjut sampai tanggal 13 baru kembali ke hotel dari Mina. Nah, orang kita di sini, di sana tetap jumroh, kita di sini tetap masih punya anjuran untuk menyembelih hewan kurban. Gitu. Maka kalau kemudian ada masjid pas hari raya Jumat, kalau nggak salah ini Jumat nih. Ya, Jumat. Terus ada pengurus masjid yang bilang ngambil keputusan kayaknya kalau kepotong Jumat nggak nyaman kita kerjanya. Jam 11 sudah harus berhenti. Hewan kurban kita banyak, ya kan gitu ya. Terus masjidnya mau dipakai Jumatan, bau dan lain sebagainya, kotor, proses pembersihannya lama. Ya udah, panitia memutuskan Sabtu saja. Ya boleh. Gitu. Ya kan, pengen santai. Atau misalnya hewan kurbannya terlalu banyak. Sudah terkumpul 40 ekor sapi, misalnya gitu, 60 ekor kambing. Ini nggak selesai satu hari nih. Yang hari ini kita sembelih sapinya 20, nah gitu ya. Sapinya 20, kambingnya 10 misalnya. Besok kita sembelih sapinya 10, kambingnya 20, nah, gitu kan. Hari terakhir sapinya 10, kambingnya 30, nggak apa-apa. Ya, cair kita tiap hari makan daging. Dapat jatah kupon terus. Kuponnya, terus kata masyarakat, kuponnya tiap hari tat. Katanya. Hari pertama dapat kupon. Hari kedua kupon lagi. Oh, panitia juga triple malah. Panitianya 3 kali tat. 3 kali nyembelihnya. Iya juga kan ya. Cair pokoknya. Boleh-boleh aja. Kalau sudah masuk tanggal 14 tidak lagi disebut kurban. Kalau mau nyembelih sapi boleh? Ya boleh. Kan kurban. Memang nggak disebut kurban. Ya sedekah sapi, bukan sedekah laut. Kalau sedekah laut sapinya yang ditaruh ke laut. Kalau ini dia sedekah sapi. Ya sebelum boleh-boleh aja. Gak ada masalah. Gitu ya. Deal. Ada lagi.